ada 9 poin. Mengapa saya membuat buku ini? Yang pertama, buku ini dibuat atas kecintaan dan pembelaan terhadap kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, buku ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan para wali songo dan ulama penerus mereka. Yang ketiga, buku ini dibuat untuk menjaga dan menguatkan tesis ilmiah Ki Haji Ibrahim Utsman Al-Bantani tentang mu'allaqun fi nasabi Ba'alawi ila Rasulillah. Maksudnya adalah tentang terputusnya nasab Ba'alwi kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, dengan adanya buku ini diharapkan menambah energi untuk bangkit dan membuat ketegasan demi kebenaran. Yang kelima, agar umat Islam terhindar dari kesesatan dalam beragama. Yang keenam, meluruskan sejarah Nusantara, para ulama dan pahlawannya yang dibelokkan dari sejarah sebenarnya. Yang ketujuh adalah menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa ancaman nyata bagi NU, NKRI, dan Pancasila masih ada dan akan terus berjalan. Yang kedelapan, membersihkan benalu dari nasab suci Nabi Muhammad SAW. 9. Mempertahankan integritas, kredibilitas para kiai, ustadz, ajengan asli Nusantara atau bumi putra dari hinaan, caci maki, dan pengkastaan dari oknum Ba'alwi. Yang ke-10, bahwa pribumi wajib menjadi tuan rumah dan dihormati di negerinya sendiri. 11. Menghapuskan perbudakan spiritual dan intelektual seperti zaman jahiliyah. Mungkin itu ada 11 poin yang menjadi acuan saya, niat saya untuk membuat buku tersebut. Begitu Kang Yusuf. Ya, baik. Mungkin yang menarik di sini adalah ingin menguatkan terhadap kajian Kiai Imad. Nah, untuk menguatkannya di sisi mana nih, Pak Kiai? Menguatkannya itu, jadi saya kan melihat di sini ada 4 lah. Ada 4 yang penting, bahwa sebetulnya bahwa nasab Ba'alwi ini gagah atau ungkap dalam disiplin ilmu nasab, kemudian juga dalam ilmu sejarah, dalam ilmu fisiologi, dan juga dalam ilmu biologi modern atau DNA. Nanti itu bagiannya Pak Dr. Sugeng, ya kan begitu. Jadi ada 4 poin yang saya soroti yang paling banyak dalam 40 bab 302 halaman tersebut. Tuh Pak Yusuf. Kemudian kalau seorang yang menulis buku itu kan harus investigasi, kemudian data-data. Ini bagaimana kompilasi data-data yang Pak Kiai kumpulkan? Kurang lebih saya menggunakan sekitar 200 narasumber, kitab-kitab klasik, kemudian juga buku-buku terjemahan dari agama Islam, termasuk juga dari saudara kita dari kaum Nasrani, ya kan, kita pakai dari Bible, ya banyak lah, sebagai penulis sudah biasa, ya kan begitu. Bahwa data-data yang kita sampaikan insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Karena kita tidak asal, karena kan ingin menguatkan bahwa tesis ilmiahnya Kiai Imaduddin itu adalah benar. Hanya saya sekarang berusaha untuk menguatkan dalam disiplin ilmu yang lainnya yang mungkin selama ini belum pernah dibicarakan atau belum banyak dibicarakan, baik dalam tulisan ataupun mungkin dalam YouTube. Apa itu? Mungkin bisa diterangkan lebih jelas? Salah satunya nih, contoh misalnya ketidaksambungan atau kegagalan sekarang nasab Ba'alawi ini pertama dari disiplin ilmu nasab. Jadi saya buat ya ketidaksambungan DNA bangsa Arab dengan bangsa Yaman. Misalnya, kita ambil contoh ringkas saja bahwa dari Sam bin Nuh, beliau memiliki 4 putra, yaitu Arfaksad, Aram, Asyur, dan Elam. Arfaksad bin Sam bin Nuh akan menurunkan bangsa Arab modern dan juga melahirkan bangsa Hind, yaitu Hindustan, India, Sind, Pakistan, dan Sabah, Yaman. Keturunan bangsa Hindu atau India atau Sind yang berada sekarang di lembah Hindus, Pakistan, dan Sabah melalui jalur dari Yoktan bin Abir bin Saleh bin Arfaksad bin Sam bin Nuh. Jalur silsilah ini tidak ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, alias tidak mungkin ada jalur DNA Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di darah orang-orang Yaman, kecuali ada keturunan dari Yoktan ini menikah dengan keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di kemudian hari.
Tapi bila memang ada, tetap kita harus dibuktikan dengan data yang valid, bukan hanya dengan klaim sepihak. Yang pertama. Yang kedua, adapun tentang Nabi Ismail alaihissalam yang melahirkan bangsa Arab memiliki silsilah Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nakhar bin Sarah bin Rau bin Falih bin Abir bin Sari bin Arfashad bin Sam bin Nuh. Melihat silsilah tersebut bisa dibagi menjadi dua bagian. Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nakhar bin Sarah bin Rau bin Falih bin Abir bin Salih bin Arfashad bin Sam bin Nuh melahirkan bangsa Arab. Kemudian dari Nabi Ibrahim turun pada Nabi Ismail, dan DNA ini dibawa oleh manusia paling suci, paling terhormat, itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari Yoktan bin Abir bin Salih bin Arfashad bin Sam bin Nuh melahirkan bangsa Yaman. Jadi dari sini sudah terlihat bahwa tidak ada ketersambungan darah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam kalau kita bicara dari satu keterangan ini. Ini seperti darahnya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Kan begitu. Ini kan dua anak yang berbeda. Yang satu sekarang nabi-nabinya turun di daerah Palestina atau Filistin, yang satu lagi di Jazirah Arab. Jadi ini tidak ada ketersambungan antara bangsa Arab dengan bangsa Yaman kalau kita melihat silsilah ini. Ini dikuatkan juga dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Manhem Ali. Orang-orang Kahtan atau Khaniyun yaitu Yamaniyun itu adalah nama lain dari orang-orang Yaman. Mereka keturunan dari Yaktan, keturunan dari Eber. Tidak ada hubungannya dengan Ibrahim dan Ismail. Kahtan penyebutan dalam bahasa Arab, Yaktan penyebutan dalam Taurat bahasa Ibrani, adalah orang yang sama, berbeda dalam bahasa dan penyebutan saja. Jadi apa yang saya tulis ternyata dikuatkan juga sebelumnya oleh saudara kita Profesor Manam Ali, Kang Yusuf. Jadi kita harus fakta lain yang Pak Kiai temukan apa lagi tentang ketidaktersambungan ini? Oh, masih ada. Ketidaksambungan itu baru dari satu jalur. Sekarang dari jalur yang lain, ya kan begitu. Bahwa ada kemungkinan, ini saya ambil dari kitab tafsir At-Tabari dan juga dari kitab tafsirnya Ibnu Katsir. Ada kemungkinan bahwa Yaktan ini adalah anaknya Siti Kontura. Karena Siti Kontura ini memiliki 6 anak, Jamaron, Yakisan, Madan, Sayyah, dan Suh. Yakisan ini adalah bahasa Ibrani yang memang ini sering dipakai oleh orang-orang Kristen dalam Bible yang diartikannya sebagai Yaktan, Yaktun, atau Yaktan. Jadi penyebutan Yaksan, Yaktan, Yaktun adalah orang yang sama. Jadi kalau kita melihat dalam jalur ini, artinya Yaktan ini adalah anaknya dari Siti Kontura, istri ketiga dari Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi boleh jadi masih ada memiliki darah, tapi ada kesamaan, yaitu sama-sama tidak bersambung kepada Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam. Ini kalau kita bicara bangsa dan bicara darah. DNA apalagi ini tidak nyambung kalau kita bicara sejarah. Kalau DNA mungkin jelas, nanti Dokter Sugeng lah yang lebih paham, lebih ahli, ya kan begitu. Kemudian banyak juga mungkin yang kita harus ketahui bahwa dari Nabi Ibrahim alaihissalam kan beliau ini kan memiliki 4 istri dan memiliki 4 putra sulung yang jarang dibahas. Dari Siti Sarah, anak sulung pertama adalah Ishak, dari Siti Hajar Ismail, dari Siti Kontur adalah Yaktan, Siti Hajur adalah Kisan. Tapi dikatakan bahwa Yoktan adalah anak yang disembunyikan dalam tradisi Kristen Ortodok. Mungkin disembunyikan dari sejarah Ibrahimiyah. Sangat dimungkinkan bahwa Yoktan ini lahir lebih dulu dibandingkan Ishak. Mengingat Siti Sarah sebagai istri Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu sudah cukup tua. Jadi ada kemungkinan urutan putra sulung dari keempat istrinya Nabi Ibrahim adalah Ismail, Yoktan, Kisan, Ishak, atau Ismail, Yoktan, Ishak, Kisan. Ini adalah sebuah secara ringkas pembuktian bahwa dalam silsilah bangsa dari Arab dan Yaman ini betul-betul tidak tersambung. Tidak ada pertalian antara darah antara sekarang bangsa Yaman dengan bangsa Arab. Tidak ada, Pak Yusuf. Oke, itu ditemukan di dalam sebuah kajian-kajian kitab apa saja yang Pak Kiai dapatkan itu? Sumber-sumber otentiknya? Ya, yang barusan itu saya ambil dari kitab kitab At-Tabari dan kitab dari Ibnu Katsir. Sudah barang tentu banyak lah. Saya menggunakan rujukan itu kan hampir 200. Untuk kitab klasiknya kurang lebih sekitar 80. Jadi kalau untuk jelasnya ya nanti bisa dilihat saja lah di daftar isinya, kan gitu. Nanti ada rujukannya kemana-mana. Juga mungkin ada tambahan bahwa nasab Bani Alawi ini gagal dalam disiplin ilmu sejarah. Secara ringkas,
kita kembali pada Yoktan. Beliau ini memiliki 13 putra. Al-Modad, Selef, Hazarmawet, Zerah, Hadoram, Uzal, Dikal, Obal, Abimel, Seba, Ofir, Habila, dan Yobab. Al-Modad menetap di Yaman Selatan. Selef menetap di Yaman dekat Suf dekat Adan. Hazarmawet menetap di Yaman, wilayah Hadramaut. Kemudian Zerah menetap di Yaman juga, daerah Warah. Kemudian Hadoran menetap di Yaman, wilayah Dauran dekat Sana'a. Uzal menetap juga di Yaman, wilayah San'a. Diklah menetap juga di Yaman, daerah Mina, atau yang disebut dengan Yaman modern. Obal menetap di Yaman, wilayah Abil. Abimel menetap di Yaman, wilayah Sabai. Seba menetap di Arabia Selatan. Ofir menetap di Yaman antara Sheba dan Hafilah. Kemudian Hawilah menetap di Arab. Yobab menetap di Arabia Selatan. Jadi dari 13 anak laki-laki Yoktan, 10 orang dari mereka menetap dan beranak pinak di Yaman sejak 2260 sebelum Masehi. Bila dihitung dari tahun sekarang, artinya mereka telah beranak pinak sekitar 4.000 tahun yang lalu. Kembali kepada pembaca, pada kita bahwa dari manakah keluarga Ba'alawi yang sudah hidup selama 4.000 tahun di Yaman ini tersambung nasabnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. 4.000 tahun beranak pinak sampai sekarang. Jadi Ya, ini baik. merupakan bahwa klan Bani Alawi ini terhubungnya dengan Yoktan, bukan dengan Nabi Oke. Ibrahim, bagi dengan Nabi Ismail. Ya, ke situ ya ininya bajoknya. Baik, di dalam buku Pak Kiai juga akan dibahas tentang mengkritisi tentang Ubaidillah. Ini sejauh yang Pak Kiai dapatkan itu seperti apa Pak Kiai fakta-faktanya? Salah satunya bahwa sering dikatakan bahwa Ubaidillah bin Ahmad itu kan katanya hidup antara abad ketiga atau keempat. Setelah saya cek ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah 4 madhab yang hidup di Baghdad, mulai sekarang dari Basrah, Kufah, itu tidak ada satupun ulama-ulama yang hidup abad ketiga dan keempat Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi muridnya atau yang menjadi gurunya Ubaidillah bin Ahmad. Jadi pertanyaannya bahwa ini Ubaidillah bin Ahmad ini sebetulnya hidupnya di mana? Di Irak? Kalau di Irak di mana? Kan tidak mungkin sekarang. Apalagi beliau seorang mustahid. Mustahid kan harusnya masyhur, banyak dikenal, banyak santri, punya karya. Lah ini karya tulis nggak punya, santrinya nggak disebutin, majelis taklim untuk belajarnya nggak ada, pengakuan dari ulama-ulama yang hidup sekarang sejaman dengan beliau di Irak juga nggak ada. Ini jadi sangat-sangat aneh dan tidak logis buat kita. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Ubaidillah tokoh fiktif, saya setuju, karena tidak ada buktinya. Dalam kitab-kitab 4 madhab yang hidup di zamannya, itu tidak pernah dikatakan ada Ubaidillah bin Ahmad. Apakah menjadi muridnya, ataukah menjadi sekarang gurunya. Ini sangat aneh sekali. Oke, baik. Saya ini sedikit juga ada yang saya kritisi, bukan kritisi. Ada di bab 38. Agama Islam bukan agama nasab. Ini maksudnya apa Pak Kiai? Ya betul. Agama Islam bukan agama nasab, karena nasab mulia seseorang itu bukan menjadi syarat sah seseorang menjadi soleh. Apalagi dengan nasab mulia menjadi syarat sah orang masuk surga. Itu nggak ada ceritanya. Harus dengan iman dan amal soleh, dengan akhlak yang baik, bukan karena nasab. Nggak ada itu. Apabila sekarang agama Islam disandarkan pada nasab dengan mulia, lalu bagaimana dengan 10 sahabat Nabi Muhammad yang tidak memiliki darah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menjamin mereka masuk surga? Kesian sekarang Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, mereka semua tidak memiliki darah kanjeng Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad jamin mereka masuk surga. Ini sebuah hadis sahih dan masyhur yang sebetulnya memberitahu kepada kita bahwa nasab itu bukanlah sebuah jalan untuk pasti masuk surga, enggak. Nasab itu bukan untuk dibangga-banggakan secara berlebihan, karena kebanyakan dari ulama kita itu justru mereka itu tawadu. Mereka merunduk seperti padi, di mana mereka tahu bahwa mereka memiliki nasab yang lebih baik. Mereka justru malu, bahkan takut tidak mampu mempertanggungjawabkan silsilah atau darah karuhun, darah leluhur yang mereka miliki dalam dirinya. Pak Yusuf sebenarnya begitu. Dua pertanyaan lagi, yang satu tentang pengaburan sejarah. Ini bagaimana fakta-fakta yang Anda paparkan itu tentang pengaburan sejarah?
Banyak sekali sebetulnya pengaburan sejarah, termasuk yang tadi ya kan begitu, tentang silsilah, itu kan kita bicara sejarah. Tentang ketersambungan sekarang, pemaksaan ketersambungan nasab Ba'alawi sekarang dengan zuriat Nabi atau dengan darah Kanjeng Nabi. Itu kan nggak ada, pasti nyambungnya itu kan harus dari anak cucunya Yaktan. Apakah ada sekarang anak cucunya Yaktan yang menikah dengan anak cucunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di bawahnya? Sampai sekarang saya belum pernah menemukan datanya. Dan jelas kalau masalah nasab, saudara kita Kiai Haji Imaduddin Utsman itu lebih paham lah. Kalaupun ada, pasti akan disampaikan oleh para ulama. Banyak sekali pengaburan-pengaburan sejarah seperti sekarang, mungkin nanti ada bagiannya Pak Dr. Sugeng mungkin lebih paham, cuman saya ingin membahas sedikit saja dengan apa yang sudah ada. Ini kan dalam tes DNA kan dikatakan bahwa ada kemungkinan bahwa Ba'alawi ini tersambung dengan Yahudi suku ke-13. Ini cukup menarik, yaitu di luar keturunan ke-12 putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena yang kita tahu bahwa Nabi Yakub itu kan disebut anak-anaknya 12, disebut dengan Bani Israel. Mereka semua adalah laki-laki, betul. Cuman ada satu lagi yang jarang disebutkan, yaitu anak bungsunya, yaitu Dinah binti Yakub. Nah, inilah yang disebut dengan suku Yahudi generasi ke-13. Karena setelah dicek, saya lihat dari beberapa data, ternyata bahwa Ba'alawi ini yang besarnya itu adalah haplogrupnya adalah Y, DNA-nya itu justru maternity, yaitu ibu dari pihak Yahudi. Kalau kita bilang ibu dari pihak Yahudi, ya tidak ada lagi. Kalau kita bicara tentang keluarga besar Yahudi, ya kita pasti akan mengambil Bani Israel. Laki-laki 12, sekarang yang terakhir yang bungsunya adalah perempuan. Jalur ibu, jalur maternity itu dari Dinah binti Yakub alaihissalam. Ini saya cukup Ya, baik.